Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan data modeling dan big data. Saya dari kelompok 4, anggota kelima, Nurhayadi Kastiawan. Di sini saya akan menjelaskan definisi data modeling, definisi big data, jenis data modeling, tujuan utama dalam menggunakan data modeling, model data perusahaan, bentuk-bentuk model data perusahaan, dagang atau niaga. Link video presentasi YouTube Nurhayadi Kastiawan akan ditaruh di sini. Apa itu data modeling? Data modeling atau pemodelan data adalah proses menghasilkan diagram deskriptif hubungan antara berbagai jenis informasi yang akan disimpan dalam database. Data modeling atau pemodelan data juga dapat dikatakan sebagai keterampilan penting untuk setiap ilmuwan data. Apakah sedang melakukan desain penelitian atau merancang penyimpanan data baru? Big data. Big data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data baik terstruktur maupun tidak terstruktur yang membanjiri bisnis sehari-hari. Jenis model data. Konseptual. Model ini biasanya dibuat oleh pemangku kepentingan bisnis dan arsitek data. Tujuannya adalah untuk mengatur, memperluas, dan mendefinisikan konsep dan aturan bisnis. Logis. Menentukan bagaimana sistem harus diimplementasikan terlepas dari DBMS. Model ini biasanya dibuat oleh arsitek data atau dalam data arsitektur dan analisis bisnis. Fisik. Data model atau model data ini menjelaskan bagaimana sistem akan diimplementasikan menggunakan sistem DBMS tertentu. Tujuan utama data modeling atau pemodelan data untuk menciptakan metode penyimpanan informasi yang paling efisien sambil tetap menyediakan akses dan pelaporan lengkap. Kemampuan untuk berpikir jernih dan sistematis tentang poin-poin data utama yang akan disimpan dan diambil, dan bagaimana mereka harus dikelompokkan dan terkait adalah apa yang dimaksud dengan komponen data modeling atau pemodelan data atau ilmu data. Bentuk model data. Model data berbasis objek, model data berbasis fisik, model data berbasis record, model data berbasis konseptual. Model data berbasis objek. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Model data berbasis objek terdiri dari A. Entity Relationship Model. Digunakan untuk menjelaskan hubungan antar data dalam database atas dasar anggapan bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar, di mana objek-objek tersebut memiliki relasi atau keterhubungan. B. Semantic model hampir sama dengan R model. Perbedaannya hanyalah terletak pada pernyataan adanya relasi antar objeknya. Jika pada R model menyatakan adanya relasi antar objek menggunakan simbol-simbol, namun pada semantic model menggunakan kata-kata. Model data berbasis record digunakan untuk menguraikan seluruh logika dalam struktur database. Juga digunakan untuk menguraikan implementasi dari sistem database. Hal itulah yang membedakan model data berbasis record dengan model data berbasis objek. Dalam model data berbasis record, kita mengenal 3 jenis data model, yaitu 1. Relational model, 2. Hierarchy model, 3. Networking model. Model data fisik, yaitu konsep bagaimana data disimpan pada media penyimpanan atau strong dalam suatu susunan secara fisik. Model data konseptual. Model konseptual bukanlah pendekatan proses informasi seorang programmer aplikasi, tetapi merupakan kombinasi
beberapa cara untuk memproses data untuk beberapa aplikasi. Model perusahaan dagang atau niaga dalam menggunakan akun pencatatan keuangan. 1. Akun pembelian merupakan akun yang mencatat pembelian barang yang masuk ke perusahaan atau pabrik sebelum dijual kembali ke konsumen. 2. Akun penjualan merupakan akun yang mencatat kegiatan penjualan barang dagang perusahaan kepada para konsumen maupun pengecer. 3. Akun persediaan merupakan akun pada perusahaan dagang yang mencatat data mengenai jumlah persediaan barang atau stok selama periode akuntansi yang telah ditentukan. 4. HPP harga pokok penjualan yang dipakai perusahaan untuk menentukan harga beli barang yang akan dijual kembali pada suatu periode tertentu. Harga pokok penjualan ini besarnya dipengaruhi oleh harga pasar. 5. Beban angkat pembelian atau beban angkut pembelian merupakan akun yang dipakai untuk mencatat segala biaya yang menyangkut bahan angkut ketika perusahaan melakukan pembelian barang. 6. Akun potongan tunai merupakan pencatatan akun ketika terdapat pembelian, diskon, atau potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada konsumen setelah melakukan pelunasan barang dan dalam satu kali transaksi. 7. Akun potongan pembelian merupakan akun pada perusahaan dagang yang mencatat potongan harga yang diberikan oleh produsen kepada perusahaan dagang ketika telah melakukan pelunasan atau pembelian barang secara lunas dalam satu kali transaksi. 8. Akun retur penjualan merupakan akun yang mencatat penyimpanan serta menganalisa data mengenai barang yang telah dibeli oleh konsumen namun dikembalikan atau diretur karena kondisi barang tidak layak atau tidak sesuai dengan pesanan. 9. Beban pemasaran merupakan akun beban yang digunakan untuk mencatat semua tanggungan perusahaan dagang ketika menjual barang-barang persediaan dan perusahaan hingga akhirnya sampai ke konsumen. Sekian dari saya, kurang lebihnya dan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.